Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama saya Lisa Arianti dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Kamis 6 Agustus 2020. Nas firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15 dengan judul perikop Paulus dan Silas di Berea. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab hari demi hari Engkau setia memimpin dan memelihara kami. Dan kami bersyukur pula atas kesempatan saat ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan setia, sebagaimana Engkau Tuhan adalah setia. Amin. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15, Paulus dan Silas di Berea, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, syair lagu yang begitu indah ini merupakan bagian dari lagu yang terdapat dalam NKB 143 yang berjudul Janji yang Manis. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Charles H. Gabriel sekitar tahun 1856 sampai 1932. Lewat lagu Janji yang Manis ini, Charles ingin menyampaikan penghayatan imannya kepada Tuhan, bahwa janji penyertaan Tuhan pasti digenapi dan selalu dinyatakannya kepada semua orang percaya. Saudaraku yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul merupakan kitab yang berisi kesaksian para rasul betapa tidak mudahnya menjadi pengikut Kristus dan pewarta Injilnya. Dalam setiap kesempatan, para rasul juga menghadapi berbagai hambatan. Kalau kita baca dalam nas kita pada saat ini, ketika Rasul Paulus dan Silas berada di Berea, sebenarnya mereka diterima dengan cukup baik oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota itu. Mereka juga mau menerima firman yang diberitakan. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Tapi apakah semuanya berjalan dengan baik-baik saja? Ternyata tidak, saudara. Karena ketika orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika tahu, mereka datang ke Berea untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Sehingga Paulus harus menyingkir terlebih dahulu ke tempat
yang lebih aman. Saudara-saudaraku yang terkasih, kepergian Paulus tentu bukan karena ia takut dalam memberitakan Injil, melainkan karena ia harus berhikmat dalam bersikap dan bertindak. Dan meski oleh karena pewartaan Injil, Paulus dan rekan sekerjanya yang lain menghadapi begitu banyak tantangan, mereka tidak berhenti dan tidak menyerah dalam tugas pemberitaan Injil. Sebab mereka percaya akan janji Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka. Pertanyaannya ibu bapak saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus menyertai, mengapa ada begitu banyak hambatan yang harus mereka alami, mereka hadapi? Bahkan mengapa pada akhirnya para rasul harus mengalami kematian karena iman mereka kepada Kristus? Ibu bapak saudara, disertai Tuhan bukan berarti bahwa hidup kita 100% bebas hambatan. Justru ketika kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hambatan, tantangan itu akan semakin banyak kita jumpai, kita alami. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menyertai dengan memberikan kepada kita kekuatan, semangat, sukacita, damai sejahtera di tengah situasi yang paling tidak memungkinkan sekalipun. Penyertaannya bisa dinyatakannya melalui apa saja dan melalui siapa saja. Contohnya saudara, ketika Paulus di penjara, ia tetap merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, melewati jemaat-jemaat yang mengasihi dan peduli kepadanya. Dan itulah wujud penyertaan Tuhan. Dan jikalau pada akhirnya para rasul harus mati sebagai martir, itu bukanlah kegagalan Tuhan Yesus dalam menyertai mereka. Justru mereka sangat berhasil, saudara. Sebab pelayanan dan pemberitaan Injil yang mereka lakukan tidak sia-sia. Nyatanya, semakin dibabat, Injil justru semakin merambat. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan kematian para rasul sebagai martir justru menjadi inspirasi yang semakin menguatkan iman orang-orang percaya, supaya tidak mudah menyerah dan lemah ketika menghadapi pencobaan-pencobaan biasa. Dan lewat jalan kematian, para rasul juga menerima janji yang pasti, yaitu janji keselamatan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, lewat firman Tuhan hari ini dan melalui teladan para rasul, kita diajar untuk percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa kita akan selalu disertai dalam menjalani hidup ini. Dan penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita senantiasa bersyukur, bersukacita, bersemangat, dan setia mengikut Dia dan menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman hari ini. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menguatkan iman, percaya, pengharapan kami di dalam Engkau. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin.